selamat malam Sobat Setia Radio Suara Kasih yang sedang mendengarkan FM 89,3 edisi Yang Muda Berkreasi. Dan pastinya malam hari ini JJ tidak sendiri ya. JJ akan ditemani sama salah satu Nyong Rote. Nyong Rote yang datang dari Rote, terus kiprahnya sangat luar biasa sekali di Kota Kupang ini. Dan Sobat Setia, ada siapakah di sebelahnya JJ? Halo Kak, halo Sobat Setia semua. Halo, boleh diperkenalkan dulu siapa namanya, Oke, baik. kesibukannya apa? Siap Kak, karena mungkin tak kenal sama kata sayang Iya, ya. kalau susayang jangan kasih tinggal. Iya, takutnya kalau ditinggal ada nona hilang. Oke Kak, jadi teman-teman semua perkenalkan namanya Beta, Vicky Fikranta Yohannes Dolok. Beta biasa dipanggil dengan panggilan Vicky. Usia Beta sekarang 20 tahun. Dan saat ini merupakan untuk studinya sekarang sudah selesai skripsi juga kemarin. Dan asal Beta dari Rotendao. Dari Rotendao. Baru selesai sidang skripsi ya. Betul Kak. Rencana mau pakai jas warna apa? Pakai warna apa ya? Mungkin warna biru ya, karena pecinta biru. Lihat saja penampilannya, menyala biruku. Iya, menyala biruku. Oke deh, Sobat Setia Radio Suara Kasih, dan malam hari ini Radio Suara Kasih berkesempatan mendatangkan salah seorang anak muda yang sepertinya kalau anak-anak muda zaman sekarang kalau lihat kayaknya udah familiar ya. Selebgram juga, influencer juga. Iya harus diamin. Kan emang. Oke deh, dan pastinya menoreh banyak sekali prestasi. Cici sempat baca tuh, itu sempat pernah jadi juara 2 karate tingkat provinsi. Iya betul Kak. Oke deh, kayaknya Cici bakalan sebutin dulu deh prestasi apa saja yang sudah diraih oleh si Nyong Rote ini. Dan sobat ternyata pernah jadi Purna Paskibraka. Betul Kak. Oke, dan pernah juga menjadi Putra Tari Intelijensia NTT tahun 2021. Kemudian pernah jadi Duta Wisata Indonesia Persahabatan. Ini kayaknya ini apa deh, Fidialdiano-nya Kota Kupang deh, Duta Persahabatan. Duta Persahabatan ya. Iya, ini Duta Wisata Indonesia Persahabatan. Kemudian masih banyak lagi yang ditorehkan dan sampai pada jadi pemandu wisata, bukan hanya sekedar pasiar. Betul Kak. Oke, kepo pastilah ya. Oke, kita berangkat dulu nih dari pertama kali Vicky datang ke Kota Kupang. Oke, baik Kak. Jadi pertama kali Vicky ke Kota Kupang tuh dari tahun 2020. Biasanya kalau liburan sekolah kan ke Kupang Kak. Tapi untuk stay sampai lama di Kupang tuh dari tahun 2020. Di situ Vicky punya tekad nih dari Rote. Oke. Lu Nyong Rote harus bisa kalau sampai Kupang harus punya nama. Iya, Wow. jadi tekadnya itu harus karena Vicky punya mimpi yang tinggi, di mana orang tuh harus tahu kalau Vicky itu bisa membawa nama Rote dan bisa membawa hal yang unik lah dari diri Vicky untuk teman-teman bisa tahu gitu. Karena pengalaman Vicky dari dulu itu sering dibully karena banyak faktor ya Kak. Jadi ini kasus pembuliannya tuh banyak faktor, dari SMP, SD itu sering dibully. Jadi mimpi Vicky waktu SMA tuh sampai ke Kupang tunjukin kalau Vicky bisa. Vicky gitu. bisa. Ya. Jadi waktu 2020 ke Kupang awalnya memang sudah menjadi atlet juga di Rote, atlet karate, dan kebetulan menjadi atlet dan membawa nama Kabupaten Rotendao juga untuk mengikuti beberapa lomba di tingkat provinsi, dan puji Tuhan mendapat beberapa medali juga Kak. Dan setelah itu sampai 2020 di Kupang, itu awal pertama Vicky datang Kupang harus cari lingkungan yang bisa mensupport Vicky dalam hal bakat Vicky. Jadi Vicky mulai carilah mencari beberapa tempat, dan ketemulah Taman Budaya untuk menjadi tempat wadah Vicky untuk melatih ekspor tubuh tari Vicky. Jadi memang pada dasarnya sudah punya bakat dulu nih dari Rote. Kira-kira seperti apa saja yang Vicky lakukan semenjak waktu masih sekolah di Rote? Masih sekolah itu Vicky selain atlet juga penari, karena kebetulan mama sama kakaknya Vicky seorang penari tradisi juga di Rote. Dan opa Vicky juga tokoh budaya atau
yang biasa bermain sasando juga di Rote. Siap. Jadi mungkin jiwa seninya udah ada ya Oke. kayak. Jadi darah seninya darah mengalir. seninya mengalir. Jadi waktu ke Kupang ya sudah harus cari tempat wadah yang pas buat Vicky bisa berkembang di situ. Oke, mantap sekali ya Sobat Setia. Nih jadi bikin tepuk tangan boleh nih? Oke, dengan tekad ya itu Iya. karena dari building awalnya. Betul sekali. Oke, memangnya kalau Cici boleh tahu nih, ini sonde apa nih? Iya, son papa. Sonde ungkit luka lama atau apa? Tidak apa-apa. Oke, itu udah jadi luka lama. Luka lama. Kasih terusak ya. Iya. Oke, memangnya seperti apa? Dahulu Vicky sempat dibully. Oke, mungkin karena statement orang atau lagi Iya. masyarakat di Rote itu untuk umuran Vicky ya, mungkin waktu itu mereka masih berpikir kalau laki-laki menari itu pasti dibilang Iya, ini. ya dibilang itu. Terus kalau Vicky kan mungkin orangnya berbeda dari teman-teman yang lain, yang dimana Vicky lebih suka untuk berada di depan, Oke. kayak harus look at me gitu lah, Iya. harus lihat beta gitu ya. Jadi waktu di situ tuh kayak berbanding terbalik dengan teman-teman yang ada di lingkungan Vicky. Oke. Jadi Vicky sering dibully, sering dibilang ini, dibilang itu, sering dibilang sok-sokan, sering Iya. dijebak dan akhirnya jatuh seperti itu. Oke. Jadi ya itu yang menjadi motivasi Vicky, bukan dari lingkungan pertemanan saja kan, tapi juga di lingkungan keluarga, baik itu kalau orang Rote bilang to'o atau TO yang biasa membuli. Sebenarnya membulinya belum dalam kata-kata, tapi itu kayak sakit sekali ya, seperti itu. Iya, soalnya kalau luka fisik masih bisa disembuhin, tapi Iya, kalau luka luka hati, hati, aduh. Gimana Hatinya, ya? tapi sekarang gimana hati dan perasaannya setelah semua yang telah dicapai? Puji Tuhan sangat lega dan bangga juga dari Iya. diri Vicky sendiri, karena keluarga juga bangga atas apa yang sudah Vicky capai sampai saat ini. Jadi ya merasa bangga lah, Bangga seperti sekali dan bisa membungkap mulut-mulut orang yang Betul. dahulu pernah menganggap rendah Vicky ya, Iya. bukan rendah dalam hal apa, tapi Menganggap berbeda. menganggap Vicky berbeda, padahal itu adalah kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Betul. Dan memang terkadang setiap orang tuh memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Ada yang pengen usah tampil di depan, Iya. beta belakang layar tapi ada jiwa auranya tuh harus di depan. Orang harus tahu kalau beta tuh punya bakat, beta bisa loh di bidang ini. Tapi kadang kalau orang yang pemikirannya oke, pasti mikirnya oke, ini anak bisa mampu. Iya. Tapi kalau orang yang berpikiran bahwa buat apa sih cari muka? Biasanya kan iya, seperti itu kan. caper. Iya, caper. Padahal itu adalah salah satu kemampuan Iya. yang memang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Betul. Iya, dan harus bisa saling menghargai ya Sobat Setia yang sedang mendengarkan FM 89,3. Oke, akhirnya berangkat dari situ ya, harus jadi bintang di Kota Kupang. Maksudnya jadi motivasinya ya, harus jadi bintang, orang harus lihat Harus bahwa lihat. beta bisa. Apa yang kalian lihat selama ini adalah bukan seperti apa yang kalian nilai selama ini juga. Iya. Oke deh, baiklah. Setelah itu nih Vicky sampai di sini langsung mendaftar kuliah. Iya, jadi tahun 2020 mendaftar kuliah. Kebetulan waktu itu mendaftarnya di salah satu universitas di Kupang. Iya. Tapi tidak lolos. Iya, oke. Tidak lolos. Jadi sekarang Vicky waktu itu langsung daftarlah di universitas yang sekarang Vicky kuliah di situ, Iya. yaitu Universitas Citra Bangsa. Citra seperti- Bangsa. ya. Oke deh, di Universitas Citra Bangsa itu sesuai dengan pilihannya Vicky tuh jurusannya. Iya, sesuai. Iya, sesuai kan. Iya. Jangan bilang itu pelarian. Kalau dibilang pelarian tapi sudah selesai kan nggak mungkin kan? Iya. Tenggelam dulu tuh. Tenggelam. Minum air sedikit. Minum air sedikit. Oke deh Vicky, dan kemudian lagi nih Vicky. Setelah itu Vicky 2020 ya, itu aktif kuliah itu 91. Terus Cici tuh sempat bacain kalau Vicky tuh menoreh prestasi itu di tahun 2021, 2022. Bukannya itu adalah tahun-tahun di mana anak kuliah tuh lagi pusing-pusingnya sama tugas-tugas di awal-awal semester. Itu gimana tuh Vicky? Oke. Jadi waktu 2021 Iya. karena mungkin dari tekad dari Vicky dari Rote itu yang membawa Vicky untuk walaupun masih mahasiswa baru harus punya nama di kampus gitu. Oke, Harus hebat punya ya. nama di kampus. Setidaknya kamu harus bisa dekatlah dengan mimpi yang kamu raih kan. Jadi kayak Vicky waktu 2020 tekad semester 1 semester 2 kalau bisa waktu wisuda, ada wisuda di tahun itu harus Vicky sebagai mahasiswa berprestasi. Ya, itu tekadnya Vicky. Tekad ya? Ya, jadi waktu itu langsung kebetulan ada link yang bukan ada link tapi ada jalur yang masuk, yaitu putra-putri tari. Oke. Dan Vicky
coba memberanikan diri di mana yang masih awam sekali di Kupang, mencari beberapa sponsor untuk membantu Vicky mengikuti lomba itu, dan puji Tuhan diberikan jalan, dan akhirnya Vicky bisa mewakili Kabupaten Rotendao untuk ajang putra-putri tari NTT tahun 2021. Oke, mantap sekali. Itu waktunya tuh waktu itu tugas-tugas pasti sangat banyak. Sangat banyak Kak, di mana online waktu itu kan masih Covid kan Kak, masih ada ya COVID, jadi tugas online tuh banyak menumpuk, di mana deadline waktunya sangat mepet sekali. Jadi ya itu sangat ya, tapi karena sudah punya tekad harus gas ya. Oke, sekedar informasi, benar Vicky lulusan PGSD. Ini Pak Guru nih. Iya, PGSD Kak. Maaf Pak Guru. Halo anak-anakku. Oke, dia seorang Pak Guru yang sedang ada di samping JJ. Oke, gimana Vicky perjalanan kuliahnya dulu nih sebagai seorang guru ya, calon guru di masa yang akan datang. Oke, deh, gimana masa-masa kuliah tuh masa-masa yang seperti apa sih? Apalagi udah mau tamat kan? Iya, jadi masa-masa kuliah menurut Vicky kalau mau diulang lagi pengen ya Kak. Karena masa itu happy sekali karena dimana Vicky awal kuliah itu yang betul-betul baru pertama di Kupang, ngekos sendiri, harus atur hidup Vicky sendiri di Kupang, kemana-mana bermodalkan bemo ya Kak. Kalau sekarang ya puji Tuhan sudah pakai motor. Tapi bermodalkan bemo, jadi ya kemana-mana harus naik angkutan umum gitu. Terus kosnya Vicky juga kebetulan jauh dari daerah kampus, yang dimana Vicky harus berjalan kaki ke sana. Dan perkuliahan sangat seru Kak, sangat seru menurut Vicky karena menggali lagi mungkin pembelajaran yang waktu SD ya Kak. Jadi menjadi guru SD itu menyenangkan menurut Vicky karena semua mata pelajaran kita gas. Terus bagaimana kita bisa mengkontrol anak SD atau anak usia dini seperti itu. Oke, pasti sempat turun buat KKN juga, PKL juga ya. PKL juga. Dan ada cerita lucu Kak. PKL itu Vicky dapatnya dari awal pembagian Vicky bilang, sudah Vicky, semoga Tuhan kasih lu di anak kelas 6 supaya kalau bisa omong lu bisa dengar begitu Kak. Tapi ternyata Tuhan mau coba Vicky kasih di anak SD kelas 1. Dan itu ribetnya minta ampun Kakak. Oke, dalam masa-masa pembelajaran waktu turun lapangan tuh, apakah Vicky pernah lihat kayak ini siswa kayaknya kayak beta dulu deh waktu masih sekolah? Ada soalnya kayak gitu. Sangat aktif ya Bun. Sangat aktif sekali. Oke, baiklah. Itu adalah masa-masa kuliah. Ini terlihat sekali mukanya berseri-seri, pengen kuliah lagi. Boleh izin ke orang tua mau kuliah lagi. Oke nih, baiklah Sobat Setia, dan kemudian Vicky menoreh prestasi nih di bagian pariwisata. Oke, Duta Wisata dan juga Duta Indonesia Duta Wisata Indonesia Persahabatan. Oke, itu seperti apa Vicky, boleh diceritakan sedikit? Jadi waktu itu tahun 2021 selesai dari ajang pemilihan putra-putri tari. Kemudian Vicky dapat penghargaan sebagai Putra Tari Intelijensia NTT tahun 2021. Nah, di situ Vicky diminta kesempatannya untuk membawa nama Nusa Tenggara Timur di ajang nasional sebagai Duta Wisata NTT. Ya, kayak jadi waktu itu tidak ada pemilihan langsung Duta Wisata NTT-nya, tapi diminta langsung dari dinas untuk menjadi salah satu kandidat perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di situ Vicky mendapat pasangannya Vicky itu dari Kabupaten Sumba Tengah, atas nama Intan Rambut Tupadairu. Kak Intan, kalau Kak Intan dengar, hai Kak Intan. Kak Intan. Jadi Vicky berpasangan sama Kak Intan, dan waktu itu proses karantina kita kurang lebih persiapan kita 2-3 minggu. Bersama-sama juga ada beberapa teman yang persiapan juga untuk ke nasional. Nah, di situ kita kebetulan waktu itu lombanya di NTB di Lombok. Jadi ya persiapannya yang sangat singkat. Vicky sama Kak Intan hanya bilang dalam nama Tuhan Yesus kita bisa lah untuk membawa nama NTT sampai ke ajang nasional ini, harus pulang bawalah salah satu gelar gitu kan Kak. Ya sound juara 1 intinya bawa gelar lah untuk NTT. Jadi waktu ajang di sana kurang lebih kita karantinanya 4 hari, dan puji Tuhan Vicky sama Kak Intan dapat
penghargaan sebagai Duta Wisata Indonesia Persahabatan tahun 2021. Seperti keren itu. sekali. Ini pasti lagi terbayang-terbayang nih waktu Terbayang waktu itu, waktu persiapannya, perjuangannya, air matanya juga. betul. Iya. Itu gimana harus bekerja dengan kuliah juga kan Kak. Jadi ya, oke, harus ada beberapa nih yang dikorbankan. Ya, seperti itu. Tapi lulus tepat waktu. Mantap deh. Oke deh. Nah, kemudian nih berangkat dari situ, Vicky JJ sempat liatin videonya Vicky waktu itu lagi berlenggak-lenggok di atas panggung, dimana itu menjadi ajang menunjukkan apa ya, kreativitas yang luar biasa ya, apalagi dinilai sama juri-juri tingkat nasional ya. Iya, nasional. Tingkat nasional, dan sempat ikut top 16 Indonesia Got Talent. Betul. Aduh, itu sangat keren sih. Ini jadi boleh tepuk tangan gak sih? Soalnya jadi sempat nonton sampai habis. Waktu itu Vicky sama teman-temannya tampil. Tadi jadi sempat kaget juga ya. Sempat searching Vicky. Kemudian jadi ini yang nari yang waktu itu kita sempat nonton, dan ini memang sangat bagus. Itu gimana sih Vicky, itu dari awalnya tuh awal mulanya seperti apa sampai bisa ke sana, terus kemudian perjuangannya bisa sampai dengan top 16. Oke, kayak jadi awal mula ceritanya kayak tadi Vicky bilang dari 2020 Vicky cari wadah yang tepat kan. Iya. Kak. Nah, di situ Vicky bergabunglah di Taman Budaya. Kemudian Vicky bergabung di salah satu sanggar, yaitu Jamie Dance Academy. Sanggarnya Vicky saat ini, dan berjalan sampai tahun 2022. Pelatihnya Vicky, Kak Jamie, meminta kita berlima siap nggak untuk ikut Indonesia Got Talent gitu. Jadi ya sebagai penari yang awam ya Kak, jadi kayak kok kosong deh, takut bikin malu-malu le, tapi karena tekadnya pelatih juga tinggi, tekadnya kita juga harus lebih tinggi dong, seperti itu. Jadi sudah, kalau untuk membawa Nusa Tenggara Timur, memperkenalkan budaya NTT, oke, kotong gasa, kotong berlima. Jadi waktu itu kita berlima, ada Vicky, Joy, Natal, Eca, sama Adis. Kita berlima mewakili Sanggar dan juga NTT untuk mengikuti ajang Indonesia Got Talent. Dan basicnya kita itu penari tradisional, seperti itu. Dan itu memang sangat luar biasa sekali. Vicky boleh sekali tampil di sini? Kayaknya boleh. Langsung. Aduh, oke deh, baiklah. Kemudian itu ya prestasi yang Vicky torehkan, sempat jadi top 2 duta bahasa. Iya, top 2 duta bahasa. Oke, itu seperti apa lagi Vicky? Boleh lah cerita-cerita sedikit. Boleh. Ini prestasinya sangat banyak. JJ sampai bingung ini bagi waktunya seperti apa dibandingkan JJ hanya makan, bangun, tidur. Oke, jadi top 2 duta bahasa kebetulan karena waktu itu sebenarnya Vicky pernah ikut audisi duta bahasanya itu tahun 2021. Tapi karena usia Vicky tidak mencukupi untuk mengikuti duta bahasa waktu itu, karena ada tingkat yang umum sama pelajar, tapi usia Vicky sudah harusnya masuk di tingkat masih di tingkat pelajar, tapi Vicky maunya di tingkat maunya tingkat karena sudah selesai SMA kan Kak. Ya. Jadi waktu itu tidak lolos administrasinya. Jadi Vicky cobalah tahun 2022. Dan waktu mau coba tuh kayak kok kosong deh, kayak ragu-ragu ya. Tapi ada temannya Vicky, teman sanggar Vicky juga, bilang gas, tahun 2 gas. Bilang oke lah kalau begitu. Nah itu awalnya coba-coba Kak, tapi semakin dicoba semakin menantang ini. Semakin dicoba semakin menantang, semakin asik. Jadi Vicky coba, dan waktu itu kebetulan prosesnya kurang lebih juga singkat sekali. Jadi Vicky mempersiapkan waktu maju tuh Vicky hanya bilang sudah apa yang B punya, nah ini jadi persiapan program kerjanya juga dan lainnya, pakaian dan lainnya itu juga sangat mepet sekali. Dan puji Tuhan Vicky dapat juara 2 dan temannya Vicky dapat juara 1. Ya, jadi kita berdua yang prosesnya bersama-sama, terus waktu juara bersama juga. Jadi kayak wah, ternyata memang proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, betul sekali. Ya. Oke deh Vicky, jadi memang lingkungan itu juga sangat mempengaruhi sekali. Kak. Sepertinya Vicky ya hidup di lingkungan yang memang benar-benar saling mendukung ya. Iya, saling mendukung. Terlihat ini sekali. Dari tadi jadi lihat mukanya bersinar sekali ketika menceritakan teman-temannya yang ada di Kupang. Iya, betul. Dan memang karena benar dari lingkungan tersebut yang membuat Vicky semakin maju. Betul. Oke deh, Vicky pengen bilang apa sih buat teman-teman yang selama ini selalu ngedukung Vicky? Oke, buat teman-teman semua yang selalu dukung Vicky,
kalian tuh keluarganya Vicky di Kupang, di mana Vicky ngerantau di sini dari awal Vicky ke Kupang. Kalian sudah menjadi keluarga buat Vicky, menjadi apa ya, fondasi buat Vicky. Saat Vicky mau jatuh, kalian bangkitkan lagi. Jadi buat teman-teman semua, jangan berubah, harus seperti kalian yang Vicky kenal, dan selalu dukung Vicky dalam doa. Amin. Semoga Vicky juga semakin mengudara ya. Amin. Kalau di radio harus mengudara. Oke deh Vicky. Kemudian lagi, ini anaknya tidak habis-habis nih, setiap bakat dan juga karyanya. Dan Vicky, Jadi sempat baca juga kalau Vicky jadi pemandu wisata, bukan sekadar pesiar. Iya, betul Kak. Itu bagaimana terjun lagi tuh di bagian situ? Iya, jadi Vicky ini kan mungkin mau kepingin coba hal baru ya Kak. Ini sangat aktif. Sangat aktif ya. Sekadar informasi, zodiaknya Virgo. Ya, halo Virgo. Halo teman-teman Virgo. Nah, jadi kebetulan karena Vicky kepengen untuk coba hal baru, di situ Vicky dapat kenalan Vicky ngajak ini ada bukan kursus sih, tapi kayak pelatihan gitu tentang pemandu wisata, dan situ kita buat project wisata yang kita bisa jalankan paket itu untuk usaha kita lah, UMKM juga lah, boleh untuk tentang jasa. Nah, jadi di situ Vicky coba, dan itu kurang lebih kita seminggu itu pelatihannya di Semau, di Pulau Seberang. Jadi di situ dapat materi banyak tentang pemandu wisata, dan setelah itu kita ada ujiannya Kak. Jadi membawa tamu untuk menikmati perjalanan wisatanya kita. Dan di situ setelah ujiannya itu Vicky mendapatkan sertifikat sebagai pemandu wisata dari BSP atau bukan sekedar pasiar. Mantap. Oke deh, Vicky bisa Sonde sih cerita sedikit saat Vicky cerita-cerita lucu atau cerita-cerita sedih ketika Vicky menjalani hari-hari sebagai pemandu wisata. Pernah ngantar kemana atau ada hal-hal lucu apa? Sebenarnya ada hal lucu sih Kak. Jadi ini ceritanya agak speedless ya. Karena waktu itu Vicky membawa tamu, dan mereka tuh mau mencoba minuman tradisional dari NTT itu apa sih? Nah, kebetulan Vicky membawa gula air. Kakak tahu gula air? Iya, pastilah orang NTT. Orang NTT nih kan. Jadi Vicky membawa gula air, tapi kan ditutup erat kan Kak. Jadi waktu itu Vicky mau memperkenalkan. Waktu dibuka ternyata dia udah bergas gitu Kak. Jadi langsung meledak gitu. Jadi yang betul-betul semobil tuh kena. Jadi Vicky langsung aduh minta maaf, tapi mereka bilang it's okay nggak apa-apa. Jadi itu langsung kayak ya ini pengalaman lucu, tapi ini kayaknya karir Vicky gimana ya, tapi ya mereka bilang nggak apa-apa, ini sebuah ledakan, sebuah atraksi dari perjalanan wisata. Aduh, bisa jadi closing ya. Bisa jadi close juga kan. Jadi seperti itu sih. Terus cerita lucunya kalau dari BSP sendiri atau dari bukan sekedar pasiar sendiri, Vicky karena kebetulan anak pramuka juga, suka hiking. Aduh, ini memang benar-benar aktif ya Bun. Jadi suka hiking. Jadi waktu berkemah kita bakar-bakar, tapi kekurangan Vicky satu Kak. Apa itu? Kalau masak itu kadang keasinan sama gosong. Jadi kira keasinan karena udah mau nikah. Jadi kalau Vicky masak, mendingan kalian nggak usah karena pasti kalau nggak makanannya hitam semua pasti asin. Itu aja. Kalau nggak ya makannya pasti mau kayak enak kok. Oke deh. Oke, jadi ada modal juga, anak pramuka juga, pantas lah. Ini bakatnya klop semua sama sepak terjang yang selama ini diraih ya. Iya, klop banget. Oke deh Vicky. Nah Vicky, kira-kira nih sebenarnya hobi Vicky yang sebenarnya tuh apa sih? Oke, kalau hobinya Vicky tuh karena mungkin mengalir ya jiwa seninya. Vicky sangat hobi menari. Jadi hobi menari. Dan Vicky mau semua orang tuh tahu kalau Vicky itu seorang penari. Oke, jadi suka nari, suka berlenggak-lenggok. Oke deh. Nah Vicky, karena memang bakatnya tuh lebih ke nari nih. Memangnya dari awal tuh Vicky memang sudah jago nari, atau ada hal-hal masa-masa sulit apa sih yang Vicky pernah rasakan ketika Vicky menempuh jalur menari itu? Oke, jadi memang awalnya mungkin karena dari Vicky kecil sering ngikut kakak buat kenari, pentas nari. Mama juga
sering ngajarin Vicky buat nari. Jadi waktu itu setiap kalau ada acara budaya apa pasti Vicky selalu nari. Narinya entah itu Foti atau nari rote, menari tradisi kan Kak. Jadi pasti sering muncul dan pasti akan selalu kalau dengar musik gong tuh kaki yang akan oh iya gitu kan. Jadi mungkin dari kecil sudah terbiasa itu, jadi terbawa sampai besar tuh hobi Vicky itu nari. Tapi tidak menutup kemungkinan hobi Vicky yang lain bisa berkembang seperti itu. Oke, baiklah. Tapi memang passionnya Vicky penari. Udah nari itu biar mau punya hambatan seperti apapun, kayak ini anaknya tetap gas deh. Gas, ini mau nari sampai pinggang patah, sampai patah tulang pun kayaknya gas. Tapi ada cerita yang ya menjadi memang harus mengkorbankan sesuatu sih Kak. Jadi itu apa waktu Vicky nari, waktu persiapan ke Indonesia Got Talent, itu sempat cedera, di mana Vicky atraksinya jatuh, itu leher sempat keseleo cedera kan Kak. Jadi memang kalau mau kejar sesuatu harus butuh pengorbanan juga, tidak mulus ya. Tidak mulus ya say. Oke deh Vicky Dolok ya. Nah, panjang Kak, Vicky Fikranta Yorhans Dolok. Oke, lahir tanggal 23 Agustus. Udah mau birthday teman-teman. Jadi yang mau kasih kado boleh lah. Iya, boleh titip di radio. Boleh titip di radio kasih, habis baru disalurkan ke Vicky-nya. Oke deh, ini Vicky dengan prestasi yang sudah diraih, kemudian di ulang tahun ke 21 tahun kan? Iya, udah kasih hadiah ke diri sendiri dan juga keluarga. Nih udah mau lulus, udah lulus, tinggal mau wisuda. Betul sekali. Kemudian masih ada nggak sih hal-hal yang belum Vicky capai? Masih banyak sekali. Kalau boleh spill, boleh. Oke, boleh. Oke. Jadi ada salah satu mimpi yang Vicky pengen sekali, yaitu bisa membawa keluarga atau kedua orang tua Vicky ke luar negeri. Itu sih mimpi yang indah ya. Oke deh, baiklah Vicky. Nah Vicky, mimpinya pengen bawa orang tua ke luar negeri. Berarti ini sekarang lagi nabung-nabung ngeri deh. Nah sobat, selain berkiprah di bidang duta wisata, di bidang menari, dan juga anak mahasiswa berprestasi juga di kampus, Vicky juga merupakan salah satu influencer kata Kupang, bisa dibilang ya. Karena Cici sempat lihat Vicky endorse di Instagramnya. Memang anaknya aktif banget ya sobat, harus mencoba hal-hal baru. Duduk tenang sedikit kayaknya sonde bisa nih. Harus punya gerak. Iya, jadi kalau kata teman-teman tuh Vicky di kos tuh cuman waktu malam pas tidur. Sisanya itu tampias kiri kanan, karena sonde bisa di tempat. Jadi setelah kerja, pulang kerja nih harus buat apa ya? Harus punya kegiatan sebelum Vicky tidur lah seperti itu. Deh. Nah dari tadi itu kan Vicky sempat cerita nih ya, pas Vicky mau mencoba satu hal baru, Vicky suka bilang ini kira-kira beta bisa kosong deh gini. Nah tiba-tiba Vicky di endorse tuh. Pengalaman pertama kali Vicky merasakan feeling apa tuh waktu Vicky diminta endorse salah satu brand, itu seperti apa sih Vicky? Oke, jadi karena mungkin pengalaman Vicky di dunia influencer atau endorse barang atau yang lainnya kan masih baru sekali kan. Jadi kalau mau mencoba tuh Vicky biasanya cari motivasi. Seperti mungkin Vicky lihat video-video yang udah lama mereka buat, atau mungkin kalau Vicky punya ada salah satu konten kreator juga Indonesia yang Vicky sering lihat untuk menjadi inspirasi Vicky. Ya. Seperti itu kan. Dan gimana tuh pas dapat show pertama kali perasaannya? Perasaannya senang. Tapi ini kira-kira kliennya suka kok soning video gitu kan. Jadi waktu itu Vicky harus editnya tuh kalau kurang lebih sampai 4 kali revisi. Karena ya mungkin masih awam ya Kak. Jadi dari audionya salah, dari penempatan produknya salah. Jadi lah kayaknya ini masih harus belajar lagi seperti itu. Belajar dari kesalahan ya. Jadikan pengalamanmu menjadikan guru terbaik buat kamu. Betul sekali. Iya. Bisa jadi JJ Teguh. Kak JJ Teguh, satu kata buat hari ini Kak. Mantap. Oke deh Vicky. Vicky Teguh, boleh satu kata untuk hari ini? Luar biasa. Mantap, itu dua kata sih. Pesan Bapak ya. Oke deh Vicky Fikranta
Mas Dolok. Mm-mm. Oke le, Nyong Rote Putra Dolok. To'o Rote. Boleh gula air satu jerigen gak toh? Bisa kakak, bisa. Tapi tunggu beta telepon ke orang naik doh ya, doh harus. Oke, itu juga membutuhkan proses yang panjang ya sobat Iya setia. betul, harus menghasilkan sesuatu yang baik dan yang manis, apalagi Iya. yang enak itu harus prosesnya panjang ya. Prosesnya Kak. panjang. Kalau instan mah Indomie juga bisa. Ya sekalipun Indomie juga untuk bisa sampai ke dalam perut juga membutuhkan proses. Betul Perlu dimasak sekali, lagi, perlu iya. dibumbui lagi baru bisa masuk. Jadi segala Semuanya, semuanya butuh proses. Betul sekali. Walaupun sudah ditulis instan ya. Iya. Oke deh, baiklah Vicky. Kemudian nih Vicky, di balik semua yang telah Vicky capai, kuliah juga mulus-mulus, bukan mulus sih, tapi ya pasti ada jatuh bangunnya juga, Betul. air matanya juga. Kemudian nih Vicky, apakah pernah nih ada pengalaman ketika Vicky kuliah di masa-masa akhir gini dapat job atau tiba-tiba dipanggil buat nari di sini, nari di situ? Apakah pernah ada kejadian seperti itu? Pernah, jadi waktu Vicky sementara kuliah tiba-tiba ada job nari kan kak, tapi tetap mau tugasnya Vicky sebagai mahasiswa kan kak, jadi ya sudah Vicky tolaklah job itu karena masih sementara perkuliahan. Tapi ada cerita lucunya. Oke. Jadi Vicky pernah kuliah Ya. dengan kondisi masih make upan full. Itu gimana tuh Vicky? Jadi gini kak, waktu narinya itu kan kebetulan mepet sekali sama jadwal kuliah. Jadi di situ Vicky selesai nari langsung ganti kostum, langsung ganti pakaian kuliah, tapi lupa make up, lupa hapus make up. Jadi waktu sampai hanya pakai masker doang. Waktu sampai ke ruangan tiba-tiba ingat, wah kayaknya ini mata masih bahitam ini masih. Jadi langsung dosen tanya, dari mana? Maaf Pak terlambat karena ada job, ada beberapa job Pak, kata Pak, oke san Papa duduk su. Tapi kamar mandi dong. Kenapa Pak? Itu makeup masih punah. Jadi teman-teman langsung ketawa juga kan, karena ya kakak tahu sendiri makeup nari kan seperti apa. Harus setebal mungkin dan jangan luntur kena keringat. Jadi ya kebetulan Vicky juga bawa tisu basah, jadi ya sudah langsung bersihkan. Jadi tapi dapat peringatan juga sih. Kalau lain kali kalau ada perkuliahan mohon untuk diprioritaskan mana yang harus diprioritaskan. Oke. Tapi buktinya Vicky udah lulus loh Pak dosen. Ini Pak ya waktu itu. Pak Vicky sudah lulus Pak. Vicky sudah lulus jadi aman lah ya. Oke deh baiklah. Nah Vicky, semua yang telah Vicky torekan sama semua yang sedang Vicky pengen capai nih, pasti ada orang-orang terkasih ya lah yang ada di balik belakangnya Vicky atau ada di sampingnya Vicky atau ada di depannya Vicky. Kira-kira orang-orang itu siapa Vicky? Apakah ada atau? Ada Kak. Ada, itu jadi, siapa sih? Tentunya kedua orang tuanya Vicky Iya. dan juga kakak Vicky. Karena kebetulan Vicky cuma 2 bersaudara, cuman Vicky sama kakak perempuannya Vicky. Jadi mereka yang menjadi apa ya? Tembok saat Vicky mau jatuh lah seperti itu. Jadi Vicky itu yang membuat Vicky harus kemanapun harus kasih bahagia mereka. Ya. Oke deh. Jadi kedua orang tua Vicky sama kakak Vicky dan tentunya ponakan-ponakan Vicky dan keluarganya Kak. Kemudian untuk lingkungan pertemanan Vicky yang menjadi penguat buat Vicky itu teman-teman Vicky di Sanggar Jamie Dance Academy. Karena itu dari awal Vicky ke Kupang, Vicky mulai karir Vicky di Kupang, itu mereka yang selalu ada di belakang Vicky. Seperti itu Kak. Kira-kira ada pesan apa yang Vicky mau sampaikan buat kedua orang tua dan juga kakaknya Vicky nih? Oke, jadi buat mama sama bapak, kalau di sana Vicky bilang mama Mia dan bapak Lans. Oke, mama Mia dan bapak Lans. Hai, ini Vicky lagi di Radio Suara Kasih. Iya. Vicky cuma mau bilang sehat-sehat terus, selalu tersenyum saat Vicky menggapai sesuatu, seperti itu. Dan saat Vicky jatuh jangan lupa untuk selalu tersenyum juga untuk Vicky bangkit. Iya. Aduh so sweet ya. Sangat sayang mereka berdua sih. Iya. Terakhir kali ketemu sama orang tua kapan? Terakhir kali bulan lalu. Kebetulan waktu sebelum ujian mama sama bapak datang. Oke. Baiklah, bukan radio Suara Kasih kalau tidak mendatangkan kedua orang tua Vicky. Ada di sana Vicky. Halo. Aduh,
ini gimmick-gimmick media ya. Media. Oke deh, baiklah Vicky. Nah Vicky, dengan semua prestasi yang telah Vicky gapai nih, nah setelah kuliah ini Vicky ada mimpi untuk apa lagi nih? Sebenarnya punya mimpi untuk studinya Vicky mau dilanjutkan lagi. Oke, ke jenjang S2 ya? Amin. Amin. Semoga dilancarkan. Amin. Apapun yang Vicky mau gapai, kita semua aminin. Amin. Pasti yang terbaik lah ya. Ini anaknya sangat aktif nih, Cici lihat mukanya bersinar sekali ketika menceritakan sesuatu, apalagi hal-hal baru yang telah ia capai. Aduh, sobat setia. Kadang suka senyum-senyum sendiri, dipikir gila kan. Aura positifnya luar biasa sekali, berdampak sekali. Ini hanya duduk diam saja tapi mukanya berbinar-binar. Iya. Itu bagus sekali sih. Oke deh Vicky. Nah Vicky, adakah Vicky pengen sampaikan buat anak-anak muda sekarang ini dengan apa yang telah Vicky gapai, pernah dibully juga, pengen kasih tahu apa sih buat mereka biar mereka sadar bahwa mereka juga punya kemampuan yang mungkin belum mereka gali, atau memang seperti Jeje harusnya dipendam saja sih kalau memang tahu menyanyi ya, biar pendam saya itu bahkan. Kamar mandi bisa jadi. Oke deh Vicky, biasa closing statement. Oke, Kakak. Jadi buat teman-teman semua yang ada yang sudah mendengar, apalagi untuk anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z High. Jadi Vicky mau kasih, sebenarnya ini motonya Vicky juga yang Vicky pakai dari awal Vicky karir sampai kemarin skripsi juga Vicky pakai moto ini. Dan itu selalu ada di HP-nya Vicky. Jadi wallpapernya Vicky. Apa tuh? Jadi Vicky mau kasih tahu buat teman-teman semua, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tapi usaha kamu saja yang kurang tinggi. Dan ingat, jadilah orang yang ditonton, bukan menjadi penonton. Tebarlah prestasi, bukan sensasi. Mantap sekali. Terima kasih Vicky. Itu juga sangat menginspirasi JJ yang sedang ada berada di sampingnya Vicky. Oke, Vicky tetap jadi anak yang humble ya. Pasti. Dan tetap menorehkan aura-aura positif seperti ini. Vicky duduk diam saja terlihatnya auranya sangat bagus sekali. Walaupun JJ bukan pembaca kodam ya. Matanya kodamku apa ya? Aduh, jadi lebih ke membaca aura, lebih ke aura kasih. Nyanyi dong Kak. Oke deh, baiklah sobat setia, perjalanan yang panjang yang diraih oleh seorang Vicky Firkranta Yorhansdolok. Oke, semoga apa yang telah Vicky torehkan boleh menjadi inspirasi buat sobat setia yang sedang mendengarkan, apalagi anak-anak muda Gen Z yang sering dianggap lemah ya Gen Z. Betul sekali Kak. Vicky, boleh lah nih kasih komen dikit buat orang-orang yang sering bilang Gen Z itu lemah. Buat teman-teman buat kalian semua yang bilang Gen Z itu lemah, kalian salah. Yura aja bilang kalau aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Jadi kalau Gen Z itu, kalau kalian bilang kita lemah, kita bisa buat kalian bilang kalau kita tuh bisa. Oke deh, dan semoga malam hari ini Vicky sendiri bisa membuat sobat setia Radio Suara Kasih jatuh cinta lebih lagi. Betul. Oke deh. Nah buat yang pengen setelah melihat Vicky, buat sobat setia yang apakah yang lagi nonton di YouTube-nya Radio Suara Kasih atau yang sedang mendengarkan Radio Suara Kasih, kalau punya event-event bolehlah calling Vicky. Iya, bolehlah Kak, Sabila buat Vicky nari-nari di acaranya. Jangan lupa mutualan juga lah Kak di sosial media. Oke, siap. Oke deh, terima kasih sobat setia Radio Suara Kasih karena malam hari ini telah mendengarkan JJ bersama Vicky dalam sajian yang mudah berkreasi, dan pastinya semoga apa yang telah disampaikan, apa yang telah diberikan, kisah inspiratif dari Vicky bisa menginspirasi setiap sobat setia yang sedang mendengarkan Radio Suara Kasih, baik melalui Radio Suara Kasih FM 89,3 atau di YouTube-nya Radio Suara Kasih. Dan akhir kata JJ pamit undur voice, dan Vicky juga pamit undur voice, dan selamat mendengarkan Radio Suara Kasih, inspirasi untuk semua. Bye. Bye.